بسم الله الرحمن الرحيم. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Ia salah satu pemuda yang sangat rajin beribadah. Suatu hari, ia tiba-tiba jatuh sakit yang lumayan krisis. Maka istrinya menyuruh orang memanggil Rasulullah dan mengatakan suaminya sakit kuat dan dalam sakaratul maut. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh sahabat Bilal bin Robah, Sayyidina Ali, sahabat Salamah, dan Ammar, supaya pergi melihat keadaan Alqamah. Ketika mereka sampai ke rumah Alqamah, mereka terus mendapatkan Alqamah sambil membantunya membacakan kalimat tahlil, tetapi lidah Alqamah sendiri tidak dapat menyebutkannya. Ketika para sahabat mendapati bahwa Alqamah pasti akan mati, maka mereka menyuruh sahabat Bilal supaya memberitahu Rasulullah tentang keadaan Alqamah. Ketika Bilal sampai di rumah Rasulullah, maka Bilal menceritakan segala hal yang berlaku kepada Alqamah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah ayah Alqamah masih hidup?" "Tidak, ya Rasulullah. Ayahnya sudah meninggal, tetapi ibunya masih hidup dan sangat tua usianya," jawab Bilal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Pergilah kamu kepada ibunya dan sampaikan salamku, dan katakan kepadanya kalau dia dapat berjalan, suruh dia datang berjumpa padaku. Kalau dia tidak dapat berjalan, katakan aku akan ke rumahnya." Sahabat Bilal pun segera melaksanakan perintah Rasulullah. Maka ketika Bilal sampai ke rumah ibu Alqamah, ia berkata seperti yang Rasulullah katakan kepadanya. Ibu Alqamah berkata, "Aku lebih patut pergi berjumpa Rasulullah." Akhirnya, ibu Alqamah mengangkat tongkat dan terus berjalan menuju ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada ibu Alqamah, "Terangkan kepadaku perkara yang sebenar tentang Alqamah. Jika kamu berdusta niscaya akan turun wahyu kepadaku." Berkata Nabi lagi, "Bagaimana keadaan Alqamah?" Ibu Alqamah menjawab, "Ia sangat rajin beribadah. Ia sembahyang, berpuasa dan sangat suka bersedekah sebanyak-banyaknya, sehingga tidak diketahui banyaknya." Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana hubungan kamu dengan dia?" Ibu itu menjawab, "Aku murka kepadanya wahai Rasulullah." "Mengapa?" lanjut Rasulullah. "Karena ia mengutamakan istrinya daripada aku, dan ia terlalu menurut kata-kata istrinya sehingga ia berani menentangku," jelas ibu Alqamah. Maka Rasulullah melanjutkan, "Murka kamu itulah yang telah mengunci lidah Alqamah dari mengucap la ilaha illallah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal mencari kayu api untuk membakar Alqamah. Ketika ibu Alqamah mendengar perintah Rasulullah itu, maka ibu Alqamah bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau hendak membakar putraku di depan mataku, bagaimana hatiku dapat menerimanya?" kata ibu Alqamah. Kemudian Nabi menjawab, "Wahai ibu Alqamah, siksa Allah itu lebih berat dan kekal, oleh karena itu jika kamu mau Allah mengampunkan dosa anakmu itu, maka hendaklah kamu memaafkannya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidak akan guna sembahyangnya, sedekahnya, selagi kamu murka kepadanya." Akhirnya, ibu Alqamah berkata dan sambil mengangkat kedua tangannya, "Ya Rasulullah, aku persaksikan kepada Allah di langit dan kau ya Rasulullah dan mereka-mereka yang hadir di sini bahwa aku ridho pada anakku Alqamah." Maka Rasulullah mengarahkan Bilal pergi melihat Alqamah sambil berkata, "Pergilah kamu wahai Bilal, lihat apakah Alqamah dapat mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Aku khawatir jika ibu Alqamah mengucapkan itu semata-mata karena aku dan bukan dari hatinya," perintah Rasulullah. Maka, segera Bilal sampai di rumah Alqamah, tiba-tiba terdengar suara Alqamah menyebut, "La ilaha illallah."
Lalu Bilal masuk sambil berkata, "Wahai semua orang yang berada di sini, ketahuilah sesungguhnya murka ibunya telah menghalangi Alqamah dari dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena ridho ibunya lah maka Alqamah dapat menyebut kalimah syahadat." Maka matilah Alqamah pada waktu setelah dia mengucap tahlil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai di rumah Alqamah sambil berkata, "Segeralah mandi dan kafankan." Lalu disembahyangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesudah dikuburkan maka Nabi Muhammad berkata sambil berdiri dekat kubur Alqamah, "Hai sahabat Muhajirin dan Ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diterimanya daripadanya ibadah fardu dan sunnahnya." Semoga Allah selalu merahmati kita dan seluruh orang tua kita. Amin.